Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi ala hadihi ila subulis salam. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Mustasar PC Muslimat NU Kabupaten Ketapang, Bapak Haji Farhan SE MSI, yang dalam hal ini beliau juga sebagai Wakil Bupati Ketapang, beserta Ibu Hajah Ervani Masita, Penasehat PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Ketapang yang kami sayangi. Yang kami hormati Bapak Dandim 1203 Kabupaten Ketapang, yang kami hormati Bapak Kapolres Ketapang, Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Ketapang yang kami hormati, Bapak Ketua PC NU atau yang mewakili beserta seluruh jajarannya, baik Surya maupun Tan Pizia, yang kami hormati Bapak Camat Benua Kayong beserta Ibu Latifah yang beliau juga di Muslimat NU, yang kami hormati Bapak Camat Delta Pawan beserta Ibu di Muslimat Nahdlatul Ulama, yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Delta Pawan Bapak Zulkarnain, beliau juga pengurus PCNU, yang kami hormati Bapak Kepala KUA Benua Kayong, juga pengurus PCNU Bapak Haji Syafiuddin, yang kami hormati Bapak yang mewakili Kepala Mes Bangpol, yang kami sayangi Bapak Kabak Kesra Sekda Ketapang, Badan Otonom NU Kabupaten Ketapang, GP Ansor Banser Ibnu IPPNU, Fatayat Nahdlatul Ulama beserta seluruh Bandung yang barangkali hari ini hadir, yang mohon maaf jika tidak disebutkan satu persatu. Yang kami sayangi Ibu Penasehat Ibu Hajah Sumayeni, yang kami sayangi yang mewakili PWNU Kalimantan Barat sahabat Nia, yang kami hormati dan kami sayangi seluruh organisasi wanita, organisasi perempuan Kabupaten Ketapang, ada GUW, ada IPMI, ada Bayangkari, perempuan Melayu, dan semuanya yang hadir pada hari ini yang telah ikut mensukseskan acara ini. Wabil khusus yang kami sayangi peserta konferensi cabang ketiga pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Ketapang, jajaran kepengurusan PC Muslimat NU Kabupaten Ketapang, PAC, ranting dan anak ranting pada hari ini yang hadir semuanya, dan media dari RKK, dari Midik TV, hadirin wal hadirat yang hadir pada hari ini yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita telah dapat melaksanakan konferensi cabang ketiga Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Ketapang, yang seharusnya konferensi cabang ketiga ini kita laksanakan di awal bulan November, namun kita dalam rangka Muslimat Nahdlatul Ulama ikut mensukseskan kegiatan MTQ tingkat provinsi ke-30 di Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang ini, maka kegiatan konferensi cabang baru bisa kita laksanakan hari ini. Alhamdulillah, MTQ sukses pelaksanaan, sukses prestasi. Kami ucapkan selamat kepada Ketua LPTQ Kabupaten Ketapang, Bapak Wakil Bupati Ketapang, karena kita sudah naik peringkat, dan ini adalah tentunya berkahnya Al-Quran telah mengangkat harkat dan martabatnya kita Kabupaten Ketapang.
Salawat serta salam semoga terlimpah curah ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan umatnya, termasuk kita semua, mudah-mudahan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa Muslimat Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi perempuan, organisasi sosial yang bersifat keagamaan yang merupakan badan otonom Nahdlatul Ulama. Muslimat Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 26 Rabiul Akhir tahun 1365 Masehi dan bertepatan dengan tanggal 29 Maret tahun 1949. Bagaimana Muslimat Nahdlatul Ulama tempo dulu pada saat dirikan? Alhamdulillah kita sekarang Muslimat Nahdlatul Ulama kita meneruskan perjuangan pada ibu nyai para pendiri Muslimat. Muslimat Nahdlatul Ulama pada waktu itu pada saat didirikan dalam kondisi situasi negara yang belum stabil, tidak seperti sekarang yang kita nikmati. Pada saat itu negara kita belum lama merdeka, ancaman di mana-mana, fitnah terjadi. Maka perempuan-perempuan NU, para ibu nyai ingin membantu berpartisipasi untuk membangun negara ini, maka didirikanlah Muslimat Nahdlatul Ulama. Muslimat Nahdlatul Ulama pada waktu itu tidak hanya berdiam di rumah rapat, tetapi sering juga Muslimat Nahdlatul Ulama terjun secara fisik, memikul pedang, membawa tombak untuk berjuang dalam kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan ini. Banyak ibu-ibu Muslimat Nahdlatul Ulama waktu itu yang berpartisipasi di dapur-dapur umum, memberikan makan sedekah kepada orang-orang yang banyak mengalami tindasan-tindasan waktu itu. Alhamdulillah situasi sekarang negara kita sudah aman, Kabupaten Ketapang aman, damai, sentosa. Muslimat Nahdlatul Ulama bisa berkiprah seluas-luasnya untuk membangun Kabupaten Ketapang dan negara yang tercinta ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat yang kami cintai, bagaimana kondisi Muslimat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Ketapang sekarang? Muslimat Nahdlatul Ulama kami menyadari dari 20 kecamatan Muslimat Nahdlatul Ulama baru bisa membentuk 11 PAC. Mudah-mudahan ini adalah menjadi tugas kepengurusan yang akan datang untuk PAC yang belum terbentuk, yang mudah-mudahan bisa untuk konsolidasi organisasi, bisa berkiprah di Kabupaten Ketapang ini. Muslimat Nahdlatul Ulama sampai hari ini dengan 11 PAC, 50 pimpinan ranting, 10 pimpinan anak ranting, 1 taman kanak-kanak yang merupakan dari kegiatan perangkat Muslimat Nahdlatul Ulama ini adalah baru yang bisa kita laksanakan. Dari sekian yang saya sebutkan tadi, Jam'iyah Muslimat Nahdlatul Ulama atau pengurusnya sampai hari ini berjumlah 2.131 orang. Ini adalah suatu potensi. Potensi apa? Sesuai dengan misinya Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Ketapang bahwa kita adalah meng-NU-kan orang NU. Jaga aswaja, teguhlah bangsa. Jadi Muslimat Nahdlatul Ulama membina mental spiritual, iman, sikap dan perilaku. Apabila ini Muslimat Nahdlatul Ulama sebanyak 2.131 ini memfungsikan perannya sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri yang soleha, sebagai pendidik anak-anak, maka ini adalah kontribusi kita terhadap pemerintah daerah. Apabila kita telah mampu menyumbangkan ini, maka Ketapang ini ikut aman, damai, sentosa, dan ini tentunya kita telah menyumbang untuk Bapak Dandim dan Bapak Kapolres. Karena tingkat kejahatan ini biasa dilakukan apabila mental imannya dan akhlaknya tidak baik. Nah, dengan adanya Muslimat yang sekian banyak ini, mudah-mudahan kita bisa membantu untuk Ketapang yang sejahtera. Sesuai visi Muslimat Nahdlatul Ulama, mewujudkan masyarakat yang sejahtera,
dalam lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para peserta, Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, seperti tadi telah disampaikan oleh panitia bahwa konferensi cabang ketiga ini tidak lain tujuannya adalah yang paling utama adalah untuk memilih kepengurusan atau menyusun kepengurusan dan memilih ketua pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama untuk periode yang berikutnya. Nah, tentunya ada hal-hal yang dilalui, yaitu menilai pertanggungjawaban, menyusun program kerja dan kebijakan-kebijakan organisasi yang diperlukan. Mudah-mudahan dalam konferensi ini bisa menyusun program yang bisa bersinergi dengan seluruh yang terkait di Kabupaten Ketapang ini. Kami menyadari bahwa Muslimat Nahdlatul Ulama untuk di perhotelan di Ketapang ini belum dikenal, karena Muslimat Nahdlatul Ulama setiap mengadakan kegiatan tidak pernah di hotel, tapi di halaman masjid, di rumah penduduk, di musola. Barangkali Muslimat Nahdlatul Ulama belum dikenal di pemerintahan, karena Muslimat Nahdlatul Ulama belum pernah membawa proposal untuk meminta bantuan. Jadi kami bersepakat dengan teman-teman, jangan sedikit-sedikit minta bantuan, jangan sedikit-sedikit minta bantuan, tapi mintalah bantuan yang tidak sedikit. Lalu bagaimana dengan hubungan antar organisasi? Muslimat Nahdlatul Ulama ada di berbagai organisasi Islam yang ada di Kabupaten Ketapang ini. Bahkan di organisasi yang tidak hanya organisasi perempuan muslim ada muslimat di BKMT, ada muslimat di GOW, ada di IPMI, ada di Perempuan Melayu, dan ada di organisasi lain. Dan inilah bahwa terbukti muslimat ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Silakan muslimat ada di JW, tapi tetap membawa jati diri sebagai Muslimat Nahdlatul Ulama. Sampai waktu sholat menutup aurat, sholawatan, tahlilan sebagai amalnya tidak boleh ditinggalkan. Kemudian dalam hal politik juga demikian. Muslimat Nahdlatul Ulama memberi kesempatan seluas-luasnya untuk jamaahnya, anggotanya memilih mana yang pantas, mana yang menjadi pilihannya partai politik. Dan inilah sebagai bukti bahwa Muslimat Nahdlatul Ulama ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Nah, ini bisa juga dipakai muslimat ada di mana-mana tapi tidak kemana-mana. Nanti kalau 2024 ini bisa dipakai Pak Wakil. Semua muslimat ada di mana-mana tapi tidak kemana-mana. Nah, tinggal keperluannya untuk apa. Tapi yang pasti bahwa Muslimat Nahdlatul Ulama dimanapun berada, bahwa amaliyah aswaja tidak boleh dilupakan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan menyampaikan yel-yel, mohon dijawab. Kalau saya tanya siapa kita, Muslimat NU. Muslimat NU mandiri, cerdas, berkualitas. Muslimat NU selalu di hati, Muslimat NU sampai mati, ya. Kita coba. Siapa kita? Muslimat NU. Sehat, cerdas, berkualitas. Saya ulangi. Siapa kita? Muslimat NU. Sehat, cerdas, berkualitas. Muslimat NU selalu di hati. Muslimat NU apa yang dimaksud sampai mati? Bahwa Muslimat NU ini dalam kegiatan sehari-hari beribadah untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk masyarakat, kemudian sampai kita mati masih dilaksanakan kegiatan Muslimat NU. Apa itu? Setelah kita meninggal dunia masih ada talqinan, yasinan, sholawatan, tahlilan. Nah, inilah yang dimaksud sampai mati. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala akan luas
alam kuburnya, terang alam kuburnya, Allah ampuni segala dosanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami haturkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, Bapak Camat, Bapak Dandim, Bapak Kapolres serta seluruh yang hadir pada hari ini. Menghaturkan terima kasih bahwa kehadirannya hari ini adalah membuat semangat bagi kami dan ini adalah suatu kehormatan. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya dengan waktu yang diluangkan, hati yang ikhlas untuk menuju tempat ini. Dan kepada sahabat-sahabat panitia kami menghaturkan terima kasih dengan swadaya panitia bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Hajah Sumayeni juga yang telah berinfak, dan terima kasih juga mudah-mudahan menyusul Kestra untuk berinfak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tadi hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim 1203 Ketapang yang sekaligus menyampaikan ke hadapan saya tadi izin karena ada video on-prem bersama dengan Mabes, demikian juga dengan Bapak Dandim untuk melakukan pemantauan kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia ke Pontianak, ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ketapang, Bapak Ketua PCNU Kabupaten Ketapang atau yang mewakili, Bapak-bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayung, Kecamatan Jatapawan, Bapak Camat Benua Kayung, Bapak Camat Jatapawan, Ibu Ketua Pengurus Wilayah Muslimat NU Provinsi Kalimantan Barat yang mewakili, Ibu Hajah Sumayeni, Mokes Effendi selaku penasehat juga, PC Muslimat NU Kabupaten Ketapang yang beliau juga selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari fraksi Golkar, Ibu Hajah Erpani Masita, penasehat PC Muslimat NU Kabupaten Ketapang, yang jabatan Ibu Hajah Erpani Masita ini sekaligus istri Wakil Bupati, ya, jabatan itu. Jadi jabatannya ibu-ibu pengurus organisasi perempuan wanita, ada GEW, ada Bayangkari, lalu DPD Perempuan Melayu dan lain-lain sebagainya. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ibu-ibu pengurus anggota Muslimat NU Kabupaten Ketapang, dari PAC juga 11 kecamatan, ada Patayat NU, ada Ansor, ada Ibnu, dan ada PC PMI, IKA PMI ada ya. Nah, jadi semuanya ada, dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu bapak hadirin sekalian. Selaku umat yang beragama, tentu kita tidak henti-hentinya untuk menyampaikan puji dan syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga saat sekarang kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, umur yang berkah, sehingga kita bisa hadir di sini dengan senang, dengan gembira untuk mengikuti kegiatan Kompercap ketiga Muslimat NU Kabupaten Ketapang. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta dengan keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita semua selalu mendapat syafaat hingga akhir kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya mewakili pemerintah Kabupaten Ketapang selaku wakil Bupati Ketapang. Tentu kegiatan Kompercap ketiga Muslimat NU yang diselenggarakan di Gedung Pancasila ini, kami berikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami juga menyambut dengan baik kegiatan ini dapat diselenggarakan, kendati pun sudah melewati katakanlah waktu yang sebelumnya bertepatan dengan pelaksanaan MTQ. Tapi mundurnya waktu bukan dalam arti kata untuk katakanlah menurunkan kualitas, tapi kita yakin bahwa kegiatan ini insya Allah akan memiliki kualitas yang sangat baik demi untuk memajukan organisasi. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami menyambut dengan baik, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kegiatan ini. Hadirin sekalian yang saya banggakan, saya hormati, saya muliakan. Tadi saya pikir sudah cukup panjang ya, banyak penjelasan-penjelasan yang disampaikan baik dari Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Ketapang, lalu yang mewakili Ketua PW Muslimat NU Provinsi Kalimantan Barat di hadapan kita. Nah, saya hanya sedikit mengulas. Kalau kita melihat payung besar dari organisasi Muslimat NU ini, tidak ada lain. Substansi yang paling pokok, yang paling utama itu adalah kita melaksanakan ukhuwah Islamiyah. Dan yang kedua, kita tidak lupa juga melaksanakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang ketiga, tentu kita juga melaksanakan hablum minallah, hablum minannas. Jadi organisasi Muslimat NU ini, tiga payung besar itu selalu menjadi pegangan. Organisasi-organisasi Islam manapun insya Allah, tiga payung besar itu menjadi pegangan utama. Itu yang pokok. Nah, yang kedua, tentu isu-isu yang terkait dengan kehidupan masyarakat. Karena kita tidak mungkin menjalankan organisasi dengan kondisi kekinian. Kita hanya berpatokan kepada tiga payung besar yang saya katakan tadi itu. Lalu kita mengedepankan amalia kita. Tetapi hari ini kita harus melihat isu-isu kekinian di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu tadi juga oleh Ibu Anis Munisa disampaikan perjuangan Muslimat NU pada zaman bahwa zamannya kita meraih kemerdekaan. Nah, hari ini kemerdekaan kita itu sudah 77 tahun. Dengan demikian kita tugasnya tidak ada lain, kita harus mengisi kemerdekaan ini. Yang barangkali kita bersepakat, kita harus bangkit bersama untuk melawan keterbelakangan. Ya, jadi kita harus bangkit bersama melawan keterbelakangan, bangkit bersama melawan kebodohan.
bangkit bersama melawan kemiskinan, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah kondisi yang ada saat sekarang. Jadi tempo dulu pun soal kemiskinan, soal kebodohan, ya ada. Hari ini ketika kita sudah merdeka, ketika kita mengklaim bahwa kita sudah maju, kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan masih ada di kalangan masyarakat kita. Nah, oleh karena itu saya berpesan kepada muslimat NU untuk bangkit tadi itu, melawan keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan dan sebagainya. Nah, yang ketiga, ketika saya berbicara mari kita bangkit bersama untuk melawan itu, dijelaskan oleh pengurus wilayah Muslimat NU bahwa Muslimat NU sudah ada ini, bisa membentuk PAUD, ada koperasi dan sebagainya. Dengan demikian saya berpesan dalam kesempatan ini, media itu sudah ada. Tadi sudah dijelaskan macam-macam. Mau urusan pendidikan ada, mau urusan kesehatan ada, mau urusan ekonomi ada. Tinggal ibu-ibu, pesan saya, berorganisasi jangan eksklusif. Ya, paham ya eksklusif? Artinya paham eksklusif itu, kalau eksklusif itu berkumpul muslimat NU, ya muslimat NU. Pakai baju batiknya muslimat NU, semuanya terbuat dari sutra. Kerudungnya muslimat NU, semuanya dari sutra. Gelangnya muslimat NU, semuanya dari perak. Ya, enggak ya, pasti maunya emas kan. Sepatunya muslimat NU, semuanya sepatu apa mereknya ini? Saya tidak tahu lah kalau urusan merek sepatu ya. Dan macam-macam. Jadi jangan eksklusif. Kita ini hanya tempat berorganisasi yang jumlahnya hanya 0, sekian dari rakyat bangsa Indonesia ini, dari rakyat Kabupaten Ketapang. Ketika hari ini muslimat NU ada 2.500, rakyat Kabupaten Ketapang ada 600.000 jiwa. Berarti berapa persennya kita? Jadi saya pesan jangan eksklusif. Makanya saya sepakat tadi itu, apa jargonnya itu, muslimat NU tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana, kayak gitu. Tapi kali bagusnya juga muslimat NU tidak kemana-mana dan di hatinya ada Farhan. Kan ada lagu tuh, di hatinya ada Pak Jokowi, gitu kan. Nah, hari ini di Ketapang itu, di hati muslimat NU itu ada Farhan. Kemana-mana bawa Farhan. Nah, itu ya. Ini bukan kampanye, belum. Ya. Jadi maksudnya tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Harus melihat kondisi-kondisi kekinian yang ada di masyarakat. Perhatikan itu. Dan tidak eksklusif. Di mana-mana ada. Nah, jadi itu pesan saya. Yang kedua, tinggal bangun strategi ini, tinggal bangun strategi. Tinggal bangun strategi. Karena media sudah ada. Tinggal bangun strategi. Saya senanglah kalau misalnya besok ada pertemuan lagi muslimat NU, bikin laporan bahwa muslimat NU hari ini anggotanya sudah 3.000 atau 2.000 ya lah ya. 2.000 anggota, ya, dosa banyak-banyak. Melalui strategi pengumpulan impak atau apa namanya, dalam 1 bulannya terkumpul dari 2.000 anggota NU itu sebesar 60 juta. Karena apa 60 juta? Karena setiap anggota NU itu, muslimat NU
mengumpulkan dananya itu 30.000 per bulan. Nah, senang saya dengar itu. Tadi Bu Anies tidak melaporkan itu. Hanya melaporkan tuh, saya minta ke pemerintah. Alhamdulillah ada hati saya. Jangan minta sedikit-sedikit tapi banyak-banyak. Ada yang gitu. Nah, itu. Nah, nanti dengarkan itu. 60 juta satu bulan. Ketika itu terkumpul dalam satu tahun ada 720 juta. Nah, jadi entah 2.000 ya, 30.000 sebulan. Kemarin saya di BKMT saya cerita tentang ini. Lalu dapat di mana 30.000 itu? Ibu-ibu simpan duit satu hari itu 1.000. Ibu-ibu kita semua dengan duit 1.000 itu pergi ke Alfamart belanja susuk 1.000, dikabarkannya tidak ada susuk, ganti dengan kantong plastik, ganti dengan permen sekepuk, tidak komplain kita. Wah, senang ngambil ya. Berapa Alfamart, berapa Indomaret yang ada di Indonesia ini, dari uang 1.000, dari uang 500 dia bisa mengumpulkan miliaran rupiah dalam satu bulan. Nah, oleh karena itu strategi ini menjadi penting supaya tadi itu kalau sudah satu tahun itu 720 juta untuk membangun satu PAUD yang ada di PAC, udah gampang. Kalau diundang Ibu Kopipah pertemuan tingkat nasional kongres di Surabaya atau dimanapun, gampang udah memberangkatkan sekian orang. Nah, jadi tinggal strategi Ibu-ibu. Yang berikut saya ingin sampaikan. Kita ini di dalam kehidupan keseharian sampai dengan hari ini, kalau kita menjelaskan soal hidup, kita ini hidup. Ya. Kita ini hidup. Ibu-ibu ini semuanya hidup. Hidup kalau soal hidup. Kemarin ketika MTQ ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Ketapang, ada satu kori dari Kabupaten Ketapang ini yang tunanetra, yang kerjaannya itu hanya mengurut tanah numpang, rumah gubuk. Tapi kenapa dia bisa mewakili Kabupaten Ketapang? Sebagai kori dari Kabupaten Ketapang, cabang tunanetra. Dan dari zaman dulu dia ikut. Artinya kita bisa katakan dia hidup sampai hari ini. Dia hidup, kita hidup sampai hari ini. Saya sering juga kemana-mana. Ya. Jadi karena tadi udah dibilang kemana-mana, itu sering juga kemana-mana. Kalau saya di Jakarta, saya selalu ada tempat favorit saya untuk sarapan pagi untuk ngopi. Dari zaman bahula, karena saya berasal dari seorang birokrat. Istri saya tahu ini, di mana tempat saya. Tapi saya tidak pernah cerita saya melakukan survei yang tidak diketahui oleh siapapun. Catatan pentingnya adalah survei saya itu, saya dari dulu sampai hari ini masih menemukan si penjual bubur ayam di satu tempat itu. Dari dulu sampai hari ini saya datang, ketika saya bawa keluarga makan bubur ayam pagi-pagi di situ, si penjualnya masih sama. Kalau sudah seperti itu, ibu bapak hadirin sekalian, tidakkah kita bisa mengatakan bahwa dia hidup? Dia bisa eksis dalam kehidupannya? Tapi saya diam-diam bertanya kepada si penjual bubur ayam tersebut, Bapak, anaknya ada berapa? Ada 3, Pak. Terus saya ajukan lagi pertanyaan, sudah tamat kuliah?
Wah, bapak katanya boro-boro dapat kuliah tamat, tapi anak saya tamatan SLTA saja udah alhamdulillah. Artinya dari jawaban tersebut ada poin nggak yang ibu bapak dapatkan? Ada poin nggak yang bisa kita jelaskan terhadap pemikiran kita? Poinnya bahwa si anak tukang bubur tadi itu tidak mampu menguliahkan anaknya, tapi dia tetap berkata dia mampu hidup, dia mampu menyelesaikan anaknya pendidikan di SLTA. Tapi menguliahkannya tidak mampu. Artinya soal pendidikan, apa yang sudah dijelaskan tadi itu, medianya itu ada, menjadi poin yang paling mendasar. Masyarakat miskin sekalipun dia hidup, tapi soal pendidikan dipastikan tidaklah sama dengan orang masyarakat yang mampu. Ya, itu satu poin. Poin yang kedua saya tanya lagi, Bapak, Ibu, kalau ada kesakitan berobat kemana? Oh Pak, saya perginya ke toko obat. Kalau pusing kepala saya beli Bodrek. Kalau demam-demam sedikit saya beli paracetamol. Ya itu saja. Tidak pernah dia membawa keluarganya untuk datang ke rumah sakit RSPAD atau apa dan sebagainya itu. Tidak pernah. Karena kami tidak punya kemampuan untuk berobat seperti itu. Berapa yang kami harus bayar? Sama ketika saya mengikuti pendidikan di Jogja, kami juga diminta untuk melakukan survei di suatu pemukiman yang terkait dengan bidang kesehatan. Sama jawabannya itu, kami lebih membeli obat kepada toko obat. Tapi kami tidak akan pernah untuk datang ke rumah sakit karena kami tidak punya kemampuan untuk berobat itu. Artinya punya persoalan di bidang kesehatan. Terus pertanyaannya saya tanya lagi, saya lanjutkan. Anak bapak yang 3 orang itu semuanya sudah kerja atau belum? Belum ada satupun yang bekerja. Karena di Jakarta ini untuk mencari kerja sangat sulit. Artinya 3 anak yang sudah dewasa itu masuk dalam kelompok pengangguran. Nah, oleh karena itu cerita saya ini, media yang ada di Muslimat NU itu sudah ada. Kan ada koperasi tadi Bu ya? Sudah. Nah, jadi tinggal kita ini membangun strategi. Nah, oleh karena itu besok dapat laporan juga kita nanti, insya Allah. Oleh Bu Anies melaporkan Muslimat NU telah memberikan beasiswa kepada anak yang tidak mampu kuliah di Politeknik sebanyak 3 orang. Oh, bangga kita. Walaupun catatannya bahwa penduduk Kabupaten Ketapang itu 575.824 jiwa atau 600.000 jiwa lah. Seperti itu. Kita bangga. Nah, inilah yang saya harapkan, sehingga kesimpulannya apa yang menjadi cita-cita anak bangsa ini. Jadi saya sebagai wakil bupati pun saya adalah anak bangsa Indonesia. Bupati sekalipun dia adalah anak bangsa Indonesia. Yang hari ini kita bersepakat bahwa kita ingin memerangi keterbelakangan. Kita ingin memerangi kebodohan. Kita ingin maju. Nah, majunya kita ini semua lembaga-lembaga ini berperan aktif. Saya pikir sudah tidak ada kesulitan lagi kita membangun daerah Kabupaten Ketapang yang kita cintai. Tidak ada kesulitan lagi kita membangun negara yang kita cintai ini. Jadi karena banyak lembaga-lembaga. Tapi kalau pesan pertama saya itu, kita lembaga-lembaga ini tetap eksklusif, ya sepanjang itulah cerita kita itu eksklusif, tapi kita tidak pernah menyelesaikan persoalan rakyat bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Ketapang. Nah, pemerintah Kabupaten Ketapang pasti juga punya keterbatasan.
Nah, makanya tadi saya mengucapkan terima kasih, memberikan apresiasi kepada Muslimat NU Kabupaten Ketapang bersama kita untuk membangun Kabupaten Ketapang, bersama kita untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat Kabupaten Ketapang. Nah, insya Allah kalau ini kita bisa bersatu, memadukan, mensinergikan program-program kita, insya Allah semuanya dapat berjalan dengan baik. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, dan selamat melaksanakan Kompercap ketiga. Mudah-mudahan pelaksanaan Kompercap yang ketiga ini dapat berjalan dengan lancar, dapat memilih pengurus yang memiliki kompetensi yang luar biasa, mampu memanage organisasinya, memajukan organisasinya, dan tentu akan memberikan dukungan-dukungan besar terhadap program pembangunan di Kabupaten Ketapang. Semoga ini dapat berjalan dengan tertib, aman, dan terkendali. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Kompercap ketiga Muslimat NU Kabupaten Ketapang secara resmi saya buka. Selamat, sukses selalu, sehat selalu kita, sehingga kita bisa berkarya untuk masyarakat Kabupaten Ketapang. Saya akhiri dengan muwaffiq ila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.